Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan paling utama, marilah kita mengucapkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita diberi kesehatan dan iman. Kedua, teriring salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang selalu berselawat akan mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu guru beserta staf yang lainnya, hari ini kita melaksanakan PMO yang keempat. Ini yang berjudul refleksi dan tidak lanjut peningkatan mutu guru. Nah, di sini Bapak Ibu level yang keempat ini ya, laporannya itu periode di bulan Januari Maret ya Bu ya? Februari bulan Maret. Kita yakin bahwa kita akan melaksanakan walaupun kita terbata-bata karena kesibukan kita sangat banyak sekali. Nah, kita lanjut. Nyanyi dulu ya, bersemangat. Ya, kita nyanyi dulu lah. Ayolah suruh nyanyi. Semoga kita semua ya bersemangat walaupun puasa, walaupun waktu tidak ada lagi untuk keluarga, namun untuk anak bangsa kita ya. Untuk anak bangsa kita ya, inilah yang namanya guru, tidak ada batasannya ya untuk mengabdi. Jadi 24 jam itu pemikiran kita hanya untuk anak bangsa atau bangsa ini supaya lebih maju. Baik Bu, Kaila tolong kita nyanyi dulu biar lebih semangat. Biasanya Pak Adam nyanyi. Pak Adam mantap Bu. Selamat kamu, saatnya meraih mimpimu. Semua nyanyi, ayo tepuk tangannya. Jangan ke depan, Tuhan akan menuntun. Sadarilah masa berganti, karena akan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Ayo, kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya, kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berbeda. Oh, tidak bisa nih kalau seperti ini ya Bu ya. Nah ini Bapak Ibu, modelnya itu kata Pak Sri, Bu saya nak buat cara saya sendiri. Oke, nggak masalah. Tetapi harus apa? Harus ada di dalam dasarnya itu di Permendikbudristek nomor 16 itu apa sih? Tujuan pembelajaran, langkah atau kegiatan pembelajaran, penilaian atau asesmen pembelajaran. Buat Bapak Ibu. Kalau yang lainnya itu boleh-boleh saja, yang tidak. Jadi kita kadang-kadang kalau membuat sampai ada bahkan 25 lembar azab, tapi tak apa-apa sekali-sekali ya. Tapi kalau lah buat yang awal, Bapak Ibu, buat yang awal kita yang membuat, paling-paling itu banter 5 lembar. Ya, kalau kita sendiri yang membuat. Ya. Lanjut, Bu. Nah, saya tidak berpanjang lebar Bapak Ibu, mungkin contoh modul yang sudah berdiferensiasi. Mengapa kita harus berdiferensiasi? Ya, berat Bu, kalau berdiferensiasi itu gimana caranya? Bingung kami Bu, nggak tahu. Bapak Ibu jangan bingung, lihat saja di YouTube, lihat saja di PMM, Bapak Ibu buka di situ.
Oh gini rupanya cara. Yang jelas dasarnya tadi Permendikbud tadi Bapak Ibu yang ada. Kalau nak gaya-gaya yang lain itu terserah Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu ada lagi yang belum mengetahui model pembelajaran itu bermacam-macam Bapak Ibu. Ya. Lalu berbeda dengan metode. Nah itu yang banyak keliru kalau saya lihat di EPP-nya. Metode dengan model pembelajaran. Coba siapa yang kira-kira yang bisa model pembelajaran itu salah satunya contohnya apa? PBL. Apa lagi? Ya. Terus ada lagi? Cooperative learning. Nah, untuk menyesuaikan RPP kita itu materinya apa? Ketika materinya ini, oh saya nih cocoknya model pembelajaran ini loh saya pakai. Nah, Pak Seri kemarin sibuk, oh rupanya ini model pembelajaran. Saya memang sengaja disuruh cari, buka lah Pak Seri di internet tuh, Mbah Google tuh apa gunanya. Tetapi kalau metode itu berbeda. Nah, dari model pembelajaran ini, Ibu alihkan metode apa yang cocok kira-kira? Diskusi, kelompok, bentuk-bentuk seperti ini. Ini tidak menjadi pedoman kepada Ibu, berarti harus begini membuatnya, ya. Tidak semestinya begini, ini adalah contoh, ya contoh. Tapi kalau ada data contoh, Ibu bual aja, cakap aja, tapi contohnya tak ada, buat apa? Jadi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu harus membaca dan membuat lagi, lihat lagi di YouTube bagaimana yang harusnya. Ya banyak Bu. Lanjutkan ya. Nah, Bapak Ibu, dah lanjut ini ya. Dianggap ada pertanyaan di sini Bapak Ibu? Nggak ada ya? Saya rasa yang penting langkah membuat modul itu sudah bisa kayak gitu ya. Gambarannya sudah bisa. Jangan tadi nggak ada pula model pembelajarannya dimasukkan, LKPD dengan penilaian itu sama, ya tidak, ya tidak sama. Lagi kalau kata-kata itu terserah Bapak Ibu. Lanjut Bu. Ya, ini mungkin dari hasil yang pertanyaan untuk apa namanya ini? Bu Desri? Wawancara ya, kayak gini ya, narasumber, ada diri sendiri, keinginan. Nah ini, ya. Coba kita lanjut lagi, Bu Kaila. Iya, jangan salah. Ibu membuat di modul, kalau temuan saya ini, tesnya itu namanya LKPD juga. Itu sama. Ya, itu namanya evaluasi. Jadi LKPD itu lembar kerja Bapak Ibu. Jadi lembar kerja itu yang bagaimana? Oh lembar kerja setelah kita menunjukkan tujuan pembelajaran, kita menunjukkan dengan anak. Baiklah anak-anak Ibu semua, tidak usah kita jelaskan kepada anak-anak murid kita, biar dia berpikir, menemukan sesuatu jadi untuk dia. Jadi kita nah lembar kerja ini akan Ibu bagikan kepada anak Ibu semua. Nah berkelompok. Nah lembar kerja ini, ayo dibahas per kelompoknya. Kita kasih gambaran atau bayangan cara mengisi di LKPD-nya. Itu namanya LKPD. Ya. Nah, LKPD itu dikerjakan anak-anak. Boleh tidak kita mengambil nilai itu dari lembar kerja itu? Boleh. Ya, tidak ada namanya apa ya? Dasarnya menyalahkan tidak boleh. Boleh kita dalam proses pembelajaran kita ambil penilaian. Boleh. Ya. Tetapi itu kadang-kadang kurang akurat, kurang apa namanya? Objektif ya, seperti itu ya. Jadi sehingga hasilnya kita belum tahu. Kadang-kala berkelompok kan satu yang aktif, yang lainnya tidak aktif, dua yang aktif, yang lainnya tidak aktif, kayak gitu ya. Ada teman-teman yang juga membuat kemarin bagus saya lihat ya. Dia langsung gaya belajarnya ada, pemetaannya ada, bagus sekali saya lihat ya. Dikelompokkan, jadi lengkap. Mungkin kalau orang itu periksa, rajin kali ibu ini, tetapi kita memang harus
melaksanakan asesmen awal, misalnya berdasarkan gaya belajar siswa atau kompetensi siswa, kita memang harus punya itu ibu-ibu. Jadi kalau pemetaan itu ibu-ibu tak punya, itu salah, karena kita memang diwajibkan, ya. Nah, Bapak Ibu, peserta didik menjawab salam dan sapa. Nih, mungkin kalau yang ada di sini Bapak Ibu, terserah Bapak Ibu untuk kata-kata ini. Tidak ada apa namanya, aturannya. Terserah apa yang harus dilaksanakan, ya. Oke, lanjut Bu. Nah, Bapak Ibu boleh juga peserta didik yang mahir dan kelompok menjadi mentor dalam diskusi. Ini dibuat seperti ini, diferensiasinya peserta didik yang cakap dalam kelompok membantu mentor. Ini apa sih sebenarnya ini? Yang dibuat seperti ini harusnya apa gunanya? Tanya dengan orang yang bersangkutan dulu. Yang kan ada yang kinestetik, auditory, visual, audiovisual. Nah, kemarin waktu kita dengan Bu Wilda itu lain lagi gitu, itu apa aja namanya gitu, jadi mereka mengelompokkan lain lagi, tapi kita yang umum aja gitu. Nah, itu kan dari gaya belajar, dari kompetensi, misalnya ada siswa yang memang sudah mahir, ada yang sedang, ada yang belum gitu. Nah, pada saat misalnya kita di matematika yang sering kita menggunakan seperti itu, di dalam kelompok, kalau kita tidak mengatakan bahwa ini kelompok yang bodoh-bodoh ya, enggak gitu. Ini kita dudukkan aja mereka. Ini kelompok A, kelompok B, kelompok C. Jadi yang tahu itu kelompok itu kan kita sudah mengelompokkan bahwa kelompok A ini adalah anak-anak yang sudah di atas rata-rata gitu. Kelompok B itu adalah yang sedang, kelompok C adalah yang paling kurang. Nah, kan kita nggak bisa, kalau misalnya matematika 2JP, kita nggak mampu mengkondisikan semua anak itu, kita menggunakan tutor sebaya. Jadi anak yang sudah bisa itu kita ambil gitu. Akan ada tipe anak itu ketika kawannya itu gini loh, kalau kawannya nerangin dia bisa, tapi kalau guru kadang dia grogi, kadang dia takut. Nah, itu kan itu nanti akan kita akan masuknya nanti ke pengimasan nanti ya sebenarnya, tapi selintas kita kasih tahu bahwa tutor sebaya itu sebenarnya lebih besar apa namanya itu pengaruhnya gitu, karena anak itu dia lebih terbuka gitu dengan kawannya gitu. Kalau dengan guru kadang kan ada juga nih kita yang nggak sabar, kamu udah dari tadi loh ibu bilangnya, karena ada juga kadang bahasa kita itu nggak seperti itu, sehingga dia takut untuk menyampaikan lagi bahwa dia belum bisa sebenarnya. Tapi kalau kawannya, aku belum ngerti loh, sekali lagi lah, nah dia bisa gitu. Nah, ini kita di awal tadi kan kita udah lakukan asesmen, kita mau mengelompokkan mereka kemana, itu kan tergantung mata pelajaran kita. Kebanyakan kalau diferensiasi yang dengan gaya belajar itu lebih kepada mungkin IPAS ya, IPAS, bahasa Indonesia gitu. Kalau sesuai dengan kemampuan itu kebanyakan matematika. Nah, kita kelompokkan dulu supaya tujuannya apa? Supaya di dalam proses pembelajaran nanti kita tahu apa yang mesti kita lakukan. Sudah terstruktur. Kita juga sudah mengetahui bahwa anak ini gaya belajarnya seperti ini, kemampuan belajarnya sudah sampai di sini. Kira-kira begitu. Oke, kita beri tepuk tangan.